Pemirsa, pandemi corona membuat banyak orang merasa bingung, stres hingga frustasi. Masyarakat khawatir tertular COVID-19, namun di sisi lain risau dengan sejumlah masalah seperti pekerjaan, finansial, hingga masa depan. Dan untuk membahas dampak stres di saat pandemi ini, kita akan membahasnya dengan pengamat sosial Universitas Indonesia, ada Bapak Rizalwan Habdi Lubis. Selamat siang, Pak Rizalwan. Selamat siang, Mbak Syafa. Baik, Pak Rizalwan, sebetulnya seperti apa gangguan-gangguan psikologis yang menyerang sejumlah warga di tengah pandemi ini yang tentu kemudian berdampak negatif pada kehidupan sosial? Baik, Mbak Syafa, mungkin saya nggak bahas dari sisi psikologis ya, saya lebih banyak dari perspektif sosiologis saya kira. Jadi gini, stres yang dialami oleh kita sebagian besar dalam sebagai dampak dari pandemi COVID ini, sebetulnya kita bagi stresornya itu ada 3. Pertama memang tadi rasa bosan, ya, rasa bosan, stresornya. Kemudian yang kedua adalah rasa khawatir. Yang ketiga harapan yang belum terpenuhi, ya. Jadi ini kita bisa lihat sebetulnya semua orang sekarang terkena 3 hal ini, ya, semua orang. Nah, tapi kalau kita bagi dalam kelas-kelas sosial ekonomi, ya, ada misalnya kelas sosial ekonomi bawah, menengah, sama atas. Ini kalau kita ilustrasikan yang bawah itu SD, misalnya tingkat pendidikannya, yang bawah tengah itu SMP, yang atas SMA, ya. Biasanya semua orang itu punya coping mechanism yang sama. Jadi anak SD itu punya soal SD. Jadi orang kelas menengah ekonomi bawah itu bisa mengatasi masalah ekonominya sendiri, sosial ekonominya sendiri. Demikian juga yang menengah dan yang atas. Tapi dalam kondisi COVID ini, semua tingkat pendidikan tadi itu dapat ujiannya itu adalah ujian kuliah, ujian mahasiswa gitu. Jadi bisa kita bayangkan bagaimana yang tingkat paling bawah ini nggak mampu lagi memiliki coping mechanism. Ya, mereka itu nggak punya coping mechanism lagi. Ya, kalau anak SMA mungkin bisa dekat ya dengan kuliah gitu ya, dengan mahasiswa. Jadi dia punya coping mechanism yang lebih. Nah, ketika coping mechanism ini sudah lewat, ya tidak mampu lagi diselesaikan oleh individu yang bersangkutan, disitulah dia depresi ya. Itu yang boleh kita bilang stres ya. Kemudian meluapkan rasa amarah, meluapkan emosinya dan sebagainya. Saya kira itu penjelasannya bahwa sebetulnya kita lihat tadi banyak sekali yang terdampak itu kelas ekonomi, sosial ekonominya adalah di level yang paling bawah, Mbak Syafa. Baik, kalau dilihat dari kategori orang yang mengalami gangguan psikologis, ini tentu berdampak berbeda-beda, dampak sosial berbeda-beda. Seperti apa dampak-dampak negatif yang ditimbulkan dalam kehidupan sosial kalau dilihat dari kategori orang-orang yang menderita gangguan psikologis tersebut, Pak? Iya, seperti yang saya jelaskan tadi ya, kalau menengah ke atas, mereka itu mungkin punya banyak opsi ya, pilihan misalnya kondisi rumahnya jauh lebih nyaman misalnya, terus mereka punya saving tabungan secara finansial itu tidak masalah bagi mereka berdiam diri di rumah lebih lama misalnya, mereka tetap bisa belanja online. Tapi untuk yang ke bawah ya, kelas sosial ke bawah ini, mereka tadi itu kesulitan penghasilannya hilang ya, mereka tidak bisa bekerja lagi, kemudian mereka harus di rumah ya. Tapi ini bukan berarti di kelas menengah enggak tadi, misalnya kita lihat tadi ada ibu-ibu yang stres karena harus beradaptasi terus dengan anak. Jadi poinnya adalah kita harus mengurai ya, kalau di kelas bawah itu bosan plus khawatir itu kombinasi yang luar biasa besar. Tapi kalau untuk kelas menengah saya lihat yang lebih banyak stresornya itu lebih banyak pada bosan dan tidak terpenuhinya harapan gitu. Jadi kombinasinya agak berbeda. Jadi kalau kita lihat memang stres yang lebih banyak kelihatan di publik adalah stres dari masyarakat kelas bawah, karena tadi pemicu utamanya ekonomi, Mbak. Saya kira itu ya. Baik, Pak Rizalwan, sesaat lagi kita akan segera memasuki fase new normal. Apakah kehidupan di new normal nanti akan meredam gangguan psikologis yang tentu juga akan berdampak pada kehidupan sosial sehari-hari? Nah begini, new normal nanti kan sebetulnya perspektifnya agak berbeda nih kalau kita lihat. Saya memahami pemerintah sebetulnya tidak melihat new normal dalam konteks penyebaran pandemi ya, tapi new normal itu dalam rangka sebetulnya bagaimana mengembalikan ekonomi. Jadi sebetulnya kalau kita kaitkan dengan yang saya jelaskan di depan tadi, pemerintah itu concernnya adalah bagaimana ya menghilangkan bukan kebosanan, bukan kekhawatiran, tapi harapan ya. Jadi sebetulnya baik dalam konteks ini, tapi menjadi dilematis karena ketika new normal dilakukan sementara kurva pandeminya belum turun, ya ini tentunya akan jadi masalah. Penyebarannya akan semakin luas, ya. Nah artinya apa? Ketika penyebarannya semakin tinggi lagi, artinya tidak ada kurva penurunan. Ini artinya nanti stresor berupa kekhawatiran itu akan naik lagi, ya. Itu makanya sekarang ini kenapa orang tua itu termasuk saya misalnya berpikir kalau anak harus kembali ke sekolah kita tetap khawatir nih, ya.
apa yang akan terjadi? Apakah sekolah punya mekanisme yang pas, yang tepat untuk memastikan anak tidak akan tertular, misalnya? Ya, ini bisa berbahaya sebetulnya ke depan ini, nanti orang tua sama sekolah bisa saling salahin ya. Kalau sekolah misalnya menerima anak yang masuk, sekolah bisa bilang kenapa orang tua membiarkan anak yang sakit masuk. Sementara orang tua juga bisa menyalahkan pihak sekolah dengan bilang kenapa ada anak sakit dibiarkan masuk dan kemudian anak saya tertular gitu. Jadi ini sebetulnya nggak konstruktif sebetulnya kalau new normal ini tidak dilihat dalam dua perspektif yang seimbang. Ya, ekonomi dan pencegahan penularan pandemi. Ya. Begitu. Nah, Pak Rizalwan, ngomong-ngomong tentang sekolah yang akan segera dibuka, apakah ini sudah tepat jika sekolah segera dibuka kembali dalam waktu dekat, dan apa yang harus dilakukan baik oleh pihak sekolah maupun pemerintah dan juga orang tua murid agar anak tetap aman selama belajar di sekolah? Ya, saya kira gini, poinnya adalah kita kembali lagi kepada definisi dari permasalahannya di level mana. Jadi klaster-klasternya harus jelas. Ya, kalau misalnya klaster di Jakarta mana yang masih zona merah, mana yang sudah kuning, mana yang sudah hijau. Jadi kalau Pak Gubernur DKI misalnya menjelaskan bahwa sekarang kurvanya sudah turun, bahkan angkanya sudah di bawah 1 ya. Nah, tapi itu di daerah mana ya yang masih kecenderungannya tinggi. Kalau memang daerahnya hijau misalnya, ya saya kira nggak ada masalah ya. Tapi memang protokol PSBB saya kira masih tetap harus diterapkan ya. Kita tadi dengar bahwa Pak Gubernur Jawa Barat misalnya sudah memperpanjang. Ya, tentunya ada pertimbangan-pertimbangan. Nah, cuma yang perlu dipahami, PSBB ini sebetulnya bukan penyekatan wilayah. Jadi kalaupun sekolah kembali dihidupkan, kantor-kantor kembali dihidupkan, PSBB ini harus dikembalikan kepada definisi yang sebenarnya. Artinya orang ketika berkumpul dia harus menjalankan protokol pencegahan penularan wabah. Itu yang harus dilakukan. Jadi sekolah juga sudah mulai menyiapkan protokol itu kalau memang pada akhirnya nanti diputuskan harus masuk sekolah kembali. Ya, paling tidak sekolah memperhitungkan berapa populasi siswanya, kemudian menyiapkan keran air, menyiapkan sabun, dan terus mengingatkan siswa untuk menjaga jarak dan sebagainya. Pak Rizalwan, lantas kemudian bagaimana kiat-kiat untuk mencegah dan mengatasi gangguan psikologis seperti stres atau depresi di tengah pandemi corona ini juga tentu akan menimbulkan dampak negatif pada kehidupan sosial? Oke, nah kalau ini saya bisa lihat dari dua perspektif ya. Pertama perspektif tindakan sosial, kedua nanti fakta sosial. Kalau dari perspektif tindakan sosial, berarti ini kan sebetulnya lebih banyak kemampuan individu sendiri untuk coping. Artinya kita hanya bisa mengandalkan kelompok kecil. Kelompok kecil ini ya terutama keluarga ya. Jadi keluarga harus bisa saling menguatkan. Ya, tapi fakta lainnya adalah ya kita harus bisa cari sumber-sumber penghidupan yang lain. Sudah banyak sekali sebetulnya contoh-contoh yang diberikan ya melalui media sosial, melalui media massa misalnya ya untuk mulai misalnya kita melakukan cocok tanam, menanam ikan dan lain-lain sebagainya. Tapi itu satu perspektif ya supaya kita nggak stres, levelnya menghilangkan kebosanan ya, ada aktivitas di dalam keluarga. Nah, untuk menghilangkan kekhawatiran ini pendekatannya harus pakai yang fakta sosial. Fakta sosialnya adalah PSBB tadi. Ya, fakta sosial itu adalah sesuatu di luar individu yang membuat individu melakukan sesuatu dan memaksa individu. Ya, PSBB itu adalah fakta sosial. Nah, saya kira fakta sosialnya itu harus harus bisa membuat individu merasa harapannya terpenuhi. Ya, jadi kalau kita dilarang beraktivitas, kita dilarang mencari nafkah, ya harusnya tertutupi dong nafkahnya. Ya, terus harus ada mekanisme di mana ada komplain mekanisme, ada negara ya secara berjenjang. Nggak harus langsung ke presiden, kita nggak harus langsung SMS ke presiden, ke menteri, nggak perlu. Tapi kita kan punya tata pemerintahan yang berjenjang, ya dari pemerintah provinsi, kemudian kabupaten dan seterusnya. Baik. Ya, jadi itu harus dihidupkan begitu ya. Jadi ada komplain mekanisme sehingga harapan-harapan publik bisa tersampaikan kepada penyelenggara negara. Baik Pak Rizalwan, baik terima kasih Pak Rizalwan sudah bergabung bersama kami di iNews Siang.